Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk update market seperti biasanya ya. Kita akan mencoba untuk weekly update market itu baik dari segi fundamental dan juga teknikal. Oke, sebelum kita membahas update marketnya, teman-teman yang mulai belajar trading itu bisa cek di kolom deskripsi kita. Di situ kita sediain ebook. Teman-teman bisa download secara gratis. Nah, sekarang kita akan membahas di bagian fundamental terlebih dahulu ya. Nah, kita gunakan web investing. Nah, di sini kita sudah setting di jamnya itu udah sesuai dengan GMT plus 7. Nah, kalau teman-teman di bagian WITA atau WIT itu bisa disesuaikan ya. Nah, di sini kita juga sudah filter bintang 3 aja. Nah, di minggu ini newsnya itu untuk hari Senin itu tidak ada news yang signifikan. Di hari Selasa, nah ini ada news high impact atau yang bintang 3 yaitu Fed Chair Powell Speak. Jadi nanti akan ada pidato dari Jerome Powell di jam 7:30 besok di hari Selasa tanggal 22 Juli. Nah, lalu dilanjutkan di hari Rabu itu ada existing home sales di bulan Juni ya dengan forecast di sini 4,01 karena data previousnya 4,03 itu forecastnya sedikit lebih rendah jadi prediksinya sedikit bad USD. Nah, lalu juga ada info dari crude oil inventories. Nah, di sini teman-teman yang trading di pair oil, nah ya, di crude oil ini bisa dipantau newsnya karena bisa jadi nanti akan volatil untuk harga oil buat teman-teman yang trade di Usoil atau Ucoil. Lalu di hari Kamis ini jam 19.15 atau jam 7:15 ya. Di bagian euro ada interest rate decision. Nah, di sini ada keputusan soal suku bunga ya di Eropa. Nah, forecastnya sih tetap ya. Nah, jadi tidak begitu signifikan gitu. Nah, yang rawan nanti kalau misalkan dia naikin suku bunganya. Kalau diturunin suku bunganya itu pasti akan lebih bagus lagi di market. Pasti dampaknya akan banyak panic buying ya, orang pada beli di market karena suku bunganya rendah. Lalu di jam 7:30 malamnya kita dilanjut ada news jobless ya. Ini ada klaim pengangguran. Nah, di sini klaim penganggurannya adalah forecastnya di atas dari previous di 229 sedangkan sebelumnya hanya di 221. Nah, jadi untuk datanya sendiri ya, ini cenderungnya adalah bad USD. Nah, lalu disambung di jam 20.45 ya. Itu ada S&P Global Manufacturing PMI ini. Nah, dari 52,7 terus forecast sebelumnya di 52,9. Nah, ini sampai di jam 20.45 ya. Itu forecastnya adalah bad USD nih. Jadi minggu ini dominasinya newsnya adalah bad USD. Nah, cuman kita tetap harus cek dulu nanti aktualnya atau angka sebenarnya itu yang keluar berapa. Nah, itu lalu di hari terakhir atau hari Jumat kita ada news durable goods order ya. Nah, di sini forecastnya jauh yaitu minus 10 dibanding data sebelumnya itu 16. Nah, ini datanya kok bisa sejauh ini. Nah, nanti ini perlu kita pantau lagi apakah data yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah untuk news-news ekonomi yang sangat mempengaruhi pergerakan dari market forex khususnya gold atau yang lainnya ya. Nah, sekarang kita cek dulu dari datanya kripto. Nah, di sini data kripto teman-teman bisa cek bahwa pasca Bitcoin itu new ATH ya. Sekarang ETH ini cukup strong ya untuk di perubahan harganya selama 24 jam aja ini udah sekitar 3,97. Nah, volumenya ETH sendiri itu naik sekitar 100%. Nah, sekarang ETH diperdagangkan di harga 3.750. Nanti kita akan cek ya harga ETH itu seperti apa. Apakah memang ETH ini betulan dia bisa new ATH lagi di alt season kali ini. Nah, nanti kita akan cek. Nah, kalau kita lihat ini banyak penghijauan ya di market ya. Jadi di sini memang market ini adalah potensi atau strong bullish ya. Nah, di sini teman-teman sangat diwajibkan untuk
berhati-hati dalam melakukan short gitu. Walaupun harga udah tinggi, belum tentu market akan langsung reversal. Jadi kalau memang tidak ada konfirmasi, kita tidak melakukan open posisi short. Justru kita malah mencari opportunity atau kesempatan untuk melakukan buy. Nah, sekarang kita akan coba cek secara teknikal ya. Kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu Bitcoin seperti biasa. Nah, di sini Bitcoin kita hapus dulu semua indikatornya kalau ada, lalu kita cek ya, apakah ini Bitcoin ini akan masih naik atau sudah waktunya turun. Nah, di sini kita coba dari weekly. Nah, dari weekly teman-teman bisa cek ya, bahwa di weekly ini kita kemarin masih sah bos. Lalu berarti di bawahnya ini menjadi sebuah valid low ya. Jadi selama Bitcoin tidak jebol 73,8, nah ini maka strukturnya masih bullish. Nah, lalu di closing minggu kemarin ya, di closing yang tadi pagi itu muncul candle merah gitu dengan posisi ekor panjang atas. Nah, ini adalah salah satu deteksi dini ya, apakah Bitcoin ini akan melakukan koreksi lanjutan di LTF-nya atau ini hanya sebuah retest untuk naik lebih tinggi. Misalkan dari sini dia naik lagi. Nah, ini juga bisa. Nah, nanti kita akan pantau di LTF-nya apakah dia condongnya untuk naik apa turun dulu ya. Nah, sekilas kita lihat bahwa di weekly-nya itu tadi pagi closing merah gitu dengan ekor panjang di atas. Dan sekarang posisinya masih retest ya, masih pullback. Ini kita lihat candle hijau masih dominan. Nah, kita coba cek di daily-nya. Nah, ini adalah daily Bitcoin ya. Nah, di sini daily Bitcoin kita cek. Nah, untuk eksternalnya di sini memang masih clean bos atas. Nah, di internalnya pun, nah ini adalah internalnya. Nah, di internal pun di sini tetap bos gitu. Jadi memang eksternal dan internal ini sejalan untuk naik gitu. Nah, jadi memang masih bullish. Kalau kita tarik trend lainnya di sini, nah ini juga belum break. Jadi artinya apa? Artinya adalah di sini Bitcoin memang pilihannya antara sideways atau naik gitu. Belum ada tanda yang cukup valid untuk membuat Bitcoin ini turun dalam gitu ya. Nah, di sini Bitcoinnya masih struktur secara smart money konsepnya itu dia masih bullish. Lalu kalau kita melihat price actionnya juga ini masih bullish gitu, belum patah trend gitu ya. Nah, ini untuk daily-nya. Nah, di sini hanya saja kita lihat di sini ada area sideways ya yang dimulai. Nah, ini nanti yang kita pantau apakah dia langsung break atas atau memang dia akan melanjutkan retestnya. Nah, sebelum dia naik lebih tinggi. Nah, kalau kita cek, misalkan kita tarik Fibo ya dari low terdekatnya. Nah, kita mendapati angka di 107 sampai 104 ya. 107 sampai 103 lah. Nah, ini adalah area potensi retestnya sebelum Bitcoin melanjutkan kenaikannya gitu. Nah, kalau nanti misalkan Bitcoin turun dan malah close di bawah 97, nah maka di sini mulailah muncul indikasi patah tren ya, ada pelemahan buyer. Nah, di situ baru kita melihat apakah Bitcoin ini memang sudah siap untuk turun. Nah, selama itu belum terjadi, maka bias kita adalah bullish ya di sini. Nah, kita tidak mencari sell dulu gitu. Nah, ini adalah POV dari daily-nya. Kita lihat di time frame kecilnya ya di sini. Nah, di time frame kecil Bitcoin. Nah, di sini makin kelihatan nih. Di sini kelihatan bahwa memang sejauh ini Bitcoin memang masih ditahan oleh support yang ada di sini. Nah, walaupun kemarin sempat ditembus ya ini, hari ini ditembus. Nah, cuman memang masih bisa naik lagi. Nah, ini adalah keputusannya nanti kita lihat apakah Bitcoin akan naik dulu ya, di sini akan naik dulu ya, atau memang Bitcoin ini siap untuk reversal gitu. Siap untuk break lagi bawah, nah lalu turun lebih dalam. Nah, baru deh kita lihat bahwa Bitcoin bisa naik. Nah, intinya adalah di sini kita cek apakah Bitcoin langsung naik atau dia retest dulu. Nah, kalau kita terapkan hal yang sama, kita tarik trend line-nya di sini. Nah, di sini justru malah Bitcoin pas di support trend line. Nah, ini lebih enak nih. Jadi kita tinggal menunggu aja apakah dia berhasil break atau
dia lanjut retest bawah dulu ya. Inilah yang kita akan pantau bagaimana dari pergerakan Bitcoin itu. Nah, misalkan kita cek di H1-nya di sini. Nah, di H1-nya juga masih sama ya. Nah, di sini penurunan tadi pagi ketika mau closing, lalu sekarang udah pullback lagi di harga yang mirip gitu, hampir sama ya. Nah, lalu sekilas di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini hanya sweep liquidity ya di sini ya. Nah, jika si Bitcoin malah bisa berhasil close di atasnya high yang ini, maka ini malah jadi tanda bahwa Bitcoin itu masih akan retest atas gitu. Entah itu nanti retestnya di area supply zone yang ini, nah atau dia akan retest di angka lebih tinggi ya, yang di last supply kemarin, atau malah buat new ATH lagi. Nah itu adalah analisa dari Bitcoin. Sekarang kita akan mencoba untuk analisa ETH dulu ya. Nah, ETH. Nah, di sini misalkan kita cek untuk ETH ya. Nah, di sini ETH weekly. Nah, itu teman-teman bisa cek bahwa untuk Ethereum sendiri ini adalah resist terdekatnya itu ada di sekitaran 4.000-an emang ya. Nah, sebelum di 4.000-an ada satu resist di sini yaitu di 4.089. Nah, lalu yang paling dekat lagi misalkan di sini ada area kecil ya di sini di 3.700 dan ini sudah di testing ya kemarin. Nah, jadi kita bisa naikkan lagi target resistennya di sini misalkan di 3.900. Nah, ya di 3.978 sampai di 4.000-an ya untuk resisten terdekatnya ETH. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kenaikannya sangat masif ya. Dia naik dari 2.900 ke 3.700-an. Nah, ini udah 28%. Nah, ETH cukup kuat ya di sini, volumenya juga tadi tinggi. Nah, di sini apakah kita akan mencari sell? Nah, di sini kita akan sell. Kalaupun kita melakukan sell itu adalah saat-saat atau momen di mana ada konfirmasi ya gitu. Nah, tadi sebelumnya kita menemukan bahwa ini adalah resisten dari ETH. Nah, terus kita cek di daily-nya. Nah, di sini kalau kita menggunakan struktur Smart Money Concept ya, terdekatnya itu di sini adalah bos terakhirnya gitu. Nah, karena ini bos terakhirnya, maka titik tertingginya ini adalah high valid gitu. High valid di sini kita mendapatkan di sini ada sebuah supply di sini. Nah, di sini ada supply. Nah, di sini ada supply ya. Nah, kita akan melihat apakah area ini respect. Nah, lalu jika di sini ada konfirmasi, maka kita akan melakukan scalping short di sini sampai si ETH ini selesai koreksinya, kita akan buy lagi gitu ya. Nah, jadi walaupun harganya sudah tinggi itu tidak jadi masalah, yang jelas kita tahu dan kita bisa membuat trading plan. Nah, ini untuk H4-nya di sini masih belum ada struktur ya. Dimana H4-nya ini masih bullish. Nah, ini untuk ETH. Terakhir kita akan bahas gold atau XAU. Nah, di sini gold atau XAU kita cek karena di HTF-nya itu sideways parah ya di sini. Nah, kita akan bermain LTF aja untuk gold. Nah, kita mulai dari daily ya. Nah, dari daily ini gold terpantau dia masih tertahan ada sebuah resisten di sini. Nah, pilihannya adalah jika memang gold ini bisa close di atas resistennya ya, maka dia akan berpotensi untuk kejar atas gitu ya. Nah, cuman kalau di sini dia tidak berhasil ya, maka dia akan sideways lagi. Nah, sideways lagi di sini lalu bisa reject dulu. Nah, ini adalah gambaran dari perspektif daily ya atau HTF-nya gold. Nah, makanya karena kita cek di HTF-nya itu tidak banyak atau pergerakan dari price action-nya itu cukup kecil ya range-nya. Nah, kita harus menggunakan LTF jika ingin mencari trading setup untuk gold. Nah, contohnya di yang terakhir ini misalkan di sini kita bisa menggunakan patokan ya bahwa ini adalah batas atas kita di daerah sini ya di 3.400-an. Nah, lalu di dekatnya itu juga ada last supply di sini. Nah, ini juga area yang menarik kita pantau. Nah, sebelum di situ itu kita punya area di sini. Ini juga area menarik nih. Area dari gold. Nah, area ini sudah di tap nih. Nah, inilah yang menariknya. Jadi, apakah area ini
ya, ini akan berhasil misalkan dinaikin lagi nih, terus dia turun lagi, atau malah dia breakout gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat gitu. Nah, dari H4-nya sendiri sih di sini belum ada trading setup ya yang kelihatan di sini. Nah, cuman wick yang tembus atas bawah aja. Nah, kalau kita menggunakan trendline-nya di sini, nah di sini trendline-nya masih rapi. Nah, lalu di sini juga misalkan kita menggunakan trendline di sini. Nah, memang untuk gold sendiri ini masih berada di tengah-tengah trendline. Nah, kita harus lihat nih, dia mau naik dulu, nah lalu turun, atau dia malah turun dulu, nah, untuk lanjut naik gitu ya. Nah, ini yang harus kita cek gitu. Nah, kita cek di LTF-nya ya. Nah, di sini LTF Gold memang belum ada konfirmasi yang bagus. Nah, cuman di sini kita lihat bahwa manipulasi yang kemarin itu berhasil close di bawah. Jadi ekspektasi kita gold itu kalau dia tidak tembus lagi di 3370-an ya, hampir 3380, ini maka gold kenaikannya hanya untuk retest. Nah, dia bisa turun. Nah, ini yang harus kita pantau ya. Jadi misalkan di sini naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini bisa jadi untuk turun. Nah, nanti teman-teman bisa pantau di sini apakah muncul trading setup. Jika tidak ada, ya teman-teman WNS dulu ya. Kita tunggu entah itu menjelang news atau setelah news. Nah, selama kita belum jelas pilihannya antara menunggu atau cari di market lain. Oke, mungkin cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!